Pria berinisial SY melalui kuasa hukumnya Yulfan membantah insiden penabrakan yang dilakukannya terhadap Ibda Oki Junairi, anggota polisi yang menjabat sebagai Wakapolsek Baktia. Menurutnya, Wakapolsek sendiri yang berinisiatif menaiki mobil SY untuk mengambil paksa kunci kendaraan tersebut. Kuasa hukum SY, Yulfan SH, juga membantah bahwa kliennya telah menyeret Wakapolsek hingga jarak 1 km. Karena SY sebelumnya telah meminta Ibda Oki Junairi untuk turun, namun tidak digubris hingga terbawa di atas kap mobil sejauh 300 meter dan kemudian diturunkan hingga terjatuh di bagian kanan mobil. Hal itu dilakukan SY untuk menyelamatkan mobil miliknya. Yulfan SH mengatakan, kejadian itu bermula saat dua orang wanita menelpon rekannya terkait permasalahan leasing dengan SY dan sempat terjadi cekcok mulut. Namun yang datang adalah dua orang pria berseragam polisi. Mereka mencoba menengahi dan menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di Polsek Baktia. Setelah keduanya mendatangi Mapolsek dan mencoba melakukan mediasi, SY meminta izin untuk pulang karena kelelahan pulang dari Riau. Terlebih lagi, wanita yang mengaku dari pihak leasing tersebut tidak memiliki data yang lengkap. Namun upaya SY untuk pulang dihalang-halangi oleh pihak leasing dan Wakapolsek Baktia, sehingga kejadian itu pun terjadi. Terkait hal itu, kuasa hukum SY telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Lusukun untuk menguji sah atau tidaknya penahanan dan penyitaan mobil milik SY yang dilakukan oleh Polres Aceh Utara. Bahkan menurut Yulfan, dalam rangkaian kejadian tersebut juga terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polsek Baktia setelah SY ditangkap. Pihak keluarga SY juga berinisiatif untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi itu ke Propam Polda Aceh. Kuasa hukum SY juga mempertanyakan keterlibatan oknum polisi tersebut yang ikut campur tangan dalam urusan leasing. Pak Saifuddin, Pak Wakapolsek memukul jendela, minta berhenti. Pada saat diberhentikan, beliau jatuh ke arah kanan. Pada saat jatuh ke arah kanan itu perlu dipahami bukan dijatuhkan atau bukan sengaja dijatuhkan, tapi jatuh dengan sendirinya. Benar terjadi luka-luka lecet, tapi tidak benar beliau seperti yang disampaikan dalam pemberitaan itu luka serius harus dioperasi dan sebagainya. Itu bentuk pemutaran fakta. Yulfan menyatakan berdasarkan permohonan SY dan keluarganya meminta agar SY dilepaskan dari tahanan Polres Aceh Utara serta menghentikan perkara dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan meminta kepada Propam Polda Aceh untuk memeriksa Kapolsek, Wakapolsek, dan oknum Polsek Baktia yang terlibat terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan serta penyalahgunaan kewenangan oknum Kapolsek dan Wakapolsek. Dari Aceh Utara, Fajar Siddiq, TVRI melaporkan.